Di tahun 2009-2014 juga menjadi Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu 2. Selanjutnya dari nomor urut 2 ada Pak Joko Widodo atau dipanggil biasanya dengan Jokowi, pendidikannya dari Fakultas saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian sudah terakhir menjadi Gubernur DKI Jakarta, sebelumnya adalah Wali Kota Solo di 2005 hingga 2012. Sempat menjadi pendiri koperasi pengembangan industri kecil di Solo pada tahun 1990. Dan Joko Widodo ditemani oleh Pak Muhammad Yusuf Kala selaku Cawapres dari nomor urut 2 yang dalam usia 72 tahunnya menjadi calon wakil presiden kembali setelah sebelumnya berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karir politiknya pada tahun 99 hingga 2000 menjadi Menperindak Republik Indonesia. Lalu 2004 hingga 2009 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Iya. Itu tadi profil dari Capres dan Cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 2 peserta debat nanti. Kita lihat juga tadi sudah ada suasana dari Makassar, sudah ada suasana dari Medan. Bagaimana dengan Surabaya? Baik, kita ke rumah Polonia dulu di Jakarta. Bagaimana suasana di rumah Polonia di tim pemenangan Prabowo dan Hatta? Iya, silahkan laporannya. Di rumah Polonia Jakarta Timur ini sudah sangat ramai sekali dengan para warga yang berdatangan ke sini untuk menonton bareng atau ada acara nobar dari debat pertama kali antara calon presiden dan juga calon wakil presiden 2014. Dan memang di sini persiapan masih berlangsung, namun sudah ada 2 deklarasi dan memang hingga saat ini tercatat lebih dari 500 deklarasi dukungan untuk Prabowo dan juga Hatta sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden 2014. Dan terkait dengan acara nonton bareng ini, pemirsa, sudah ada bersama saya juga juru bicara dari tim pemenangan Prabowo Hatta dengan Marwah Daud Ibrahim. Ibu boleh bergabung bersama saya? Baik, pemirsa, kita langsung tanyakan. Ini debat yang pertama kali, Bu. Temanya adalah pemerintahan yang bersih, kemudian juga tentang demokrasi. Seperti apa prediksi Ibu terhadap debat kali ini? Saya melihat bahwa insya Allah Prabowo Hatta akan unggul dalam debat pertama ini, terutama mengingat bahwa keduanya memiliki pengalaman yang sangat luar biasa ya. Pak Prabowo dari sisi mungkin pengalaman memimpin di kemiliteran dan juga Pak Hatta di pemerintahan 3 kali berturut-turut jadi anggota kabinet, sehingga kita bisa melihat nanti debatnya akan sangat terwarnai oleh pengalaman beliau berdua dan background beliau berdua. Dan yang menarik adalah ternyata antusiasme masyarakat ini sangat luar biasa. Mereka yang deklarasi sepanjang hari, beberapa di antaranya tinggal untuk bersama kita nonton bareng. Mudah-mudahan hal yang sama juga dilakukan oleh teman-teman kita di provinsi-provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Bu Marwah juga sempat banyak sekali pengalaman dalam bidang pemerintahan begitu kan. Melihat debat yang pertama dengan tema seperti itu, apa sih Bu keunggulan ataupun kelemahan mungkin dari para calon yang bisa terlihat dan menjadi nilai positif dan juga nilai tawar mereka di masyarakat? Ya, saya melihat bahwa ini pertama ya, ini sesuatu yang sangat menarik. Karena ini kan 2 pasang ya, jadi betul-betul head to head. Dan keduanya tentu mempersiapkan diri dengan baik, baik itu sesuai dengan pengalaman-pengalaman jangka panjang mereka. Dan saya pikir nanti juga akan terlihat dari juga kemampuan berartikulasi. Dan itu sangat terkait dengan mungkin kebiasaan membaca, pengalaman jangka panjang, dan sebagainya. Dan kita akan bisa menyaksikan bersama pengalaman-pengalaman, ada yang pengalaman tentu dari lapangan, dua-duanya tentu saja dari lapangan, tapi saya melihat kita memiliki tantangan yang luar biasa, tantangan global dan tantangan lokal. Nah, kita akan mendengar keduanya. Dan satu hal yang menarik sekali lagi adalah bahwa ini taruhan kita pada kesuksesan pemilu kali ini adalah taruhan kelanjutan demokrasi di negeri ini yang bukan hanya ditunggu di Indonesia tapi ditunggu seluruh dunia, bahwa Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang majemuk, sukses insya Allah menjalankan demokrasi yang
substansial, bukan hanya prosedural. Terima kasih. Dari 5 tahapan yang nanti juga akan dilaksanakan debat, baik itu capres cawapres atau hanya capres dan hanya cawapres, ini nanti akan seperti apa, Bu? Ada banyak sekali poin menarik kan, entah itu dari hal militer, kemudian dari hal ketahanan pangan, kemudian ada juga iptek. Seperti apa nanti? Ya, sebenarnya akan sangat menarik ya, walaupun waktunya memang hanya 2 jam. Tapi menurut saya ini adalah kesempatan terbaik untuk menyampaikan visi, menyampaikan misi, menyampaikan gagasan-gagasan. Politik juga adalah gagasan-gagasan besar yang akan disampaikan kepada masyarakat. Sehingga mungkin selama ini kalau kita dengar ada kampanye negatif, ada kampanye hitam dan sebagainya. Yang paling penting adalah mudah-mudahan yang didialogkan, didebatkan itu akan kemudian menjadi wacana publik, wacana masyarakat, sehingga dua-duanya kita harapkan berpikir secara positif. Terima Baik, kasih. Ibu, terima kasih. Atas waktunya kita juga nanti akan nonton bareng di sini bersama-sama. Baik pemirsa, bagi Anda yang mungkin masih ada waktu luang untuk datang ke sini dan sekedar menonton bersama, Anda bisa langsung datang karena ini terbuka untuk umum, dan Balkis dan juga pemirsa, nanti kami akan kabari seperti apa perkembangan di sini karena masih banyak sekali dari public figure juga tokoh masyarakat yang akan datang ke Rumah Polonia di Jakarta Timur. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Mina Pratima. Ramai sekali di sana, pastinya kita akan kembali ke Anda nanti untuk melihat bagaimana suasana jelang debat Capres dan Cawapres 2014. Kita sebelum ke Surabaya ada David di sana, kita juga akan melihat dulu suasana di Balai Sarbini tempat diadakannya debat Capres dan Cawapres. Kita bisa lihat nih sudah ada siapa saja, sudah pada Pak Hasim, lalu kemudian sudah ada Marwan Jafar, ada beberapa orang sudah siap sedia begitu ya di sana untuk menantikan. Tema yang diusung malam ini adalah soal pembersihan, pembangunan demokrasi, lalu kemudian pemerintahan yang bersih, serta terakhir adalah kepastian hukum di tanah air. Ini 3 tema yang merupakan irisan, tapi juga sangat baik dipilih untuk debat pertama bagi Capres dan Cawapres dari nomor urut 1 dan 2 ini. Kalau dilihat dari perjalanan memang pengalaman yang sudah berpengalaman dalam debat adalah Pak Prabowo Subianto di tahun 2009 dan juga kemudian ada Pak Yusuf Kala itu. Sudah yang baru pertama kali adalah Pak Hatta dan juga Pak Jokowi. Kita akan bincang-bincang nanti dengan Pak Kudri, Pak Taufik dan juga Bang Idrus, tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi, tetap di TV One.